Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kuliah akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube. Di video kali ini, teman-teman, di segmen mata kuliah auditing, kita akan membahas terkait dengan bukti audit. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita berbicara tentang bukti audit itu, teman-teman, di sini kita harus tahu dulu, memahami bahwa tujuan dari auditing itu apa. Nah, tujuan dari proses audit itu adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran terhadap semua hal yang material dalam laporan keuangan, yang mana laporan keuangan itu harus disusun sesuai dengan prinsip atau standar yang berlaku umum di Indonesia. Nah, misalnya sesuai dengan SAK, Standar Akuntansi Keuangan, SAK Etap, SAK Syariah, dan SAK MKM. Nah, bukti audit ini juga itu masuk dalam standar pekerjaan lapangan ketika kita melakukan proses audit. Nah, bukti itu harus cukup kompeten. Cara memperolehnya itu bisa melalui inspeksi, pengamatan, permintaan dokumen, atau konfirmasi sebagai dasar atau sampai di mana batas kita sebagai auditor itu yakin atas bukti itu, sehingga nanti itu akan mempengaruhi pendapat kita atas laporan keuangan tersebut. Sederhananya bahwa audit itu adalah informasi yang mendukung angka-angka ataupun informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan entitas, sehingga auditor itu dapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Contohnya begini, ketika dalam laporan keuangan teman-teman menemukan transaksi katakanlah 50 juta untuk pembelian 10 laptop, berarti ada 5 juta untuk satu laptop. Nah, atas transaksi tersebut kita harus peroleh buktinya untuk meyakinkan kita bahwa benar sudah dilakukan pembelian sebanyak 10 laptop dengan nilai 5 juta, totalnya 50 juta. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat bukti terima barangnya. Benar tidak tercatat 10 laptop di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ketika kita sudah lihat bukti penerimaan barang 10 laptop belum yakin, kita minta nih kwitansi pembayaran. Benar tidak tercantum 50 juta. Masih juga belum yakin, kita cek lagi bukti fisiknya. Benar tidak ada 10 laptop sesuai tidak spesifikasinya. Masih belum yakin lagi, kita konfirmasi ke toko atau tempat entitas itu beli. Kita minta buktinya. Masih belum yakin lagi, kita cek rekening korannya. Kita tanya, tadi pembayaran untuk 50 juta itu pakai cash atau transfer? Oh, katanya transfer. Cek rekening korannya. Benar tidak tanggal sekian itu ada transaksi senilai 50 juta. Nah, kira-kira seperti itu. Hal yang tadi kita lakukan, bukti yang kita kumpulkan tadi, itu adalah informasi yang kita dapat dan mampu meyakinkan kita sebagai auditor ketika nanti di hasil akhir untuk menyatakan pendapatnya. Apakah WTP, apakah WDP, apakah tidak wajar, atau mungkin kita bisa menolak untuk memberikan pendapat. Nah, bukti audit ini yang dapat mendukung dari laporan keuangan itu, teman-teman, ada dua. Terdiri dari data akuntansi yang bisa kita cek dari jurnal, buku besar, neraca saldo,
maupun dari data-data yang lain. Yang kedua, semua informasi misalnya cek, kontrak, SPK, faktur, notulen rapat, konfirmasi, dan lain-lain. Nah, bukti-bukti itulah yang harus kita dapatkan ketika kita melakukan proses audit. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan bukti ini cukup, bukti ini tidak? Nah, yang harus kita perhatikan teman-teman, kita bisa melihat dari materialitas dan resikonya. Kira-kira angka 50 juta tadi material atau tidak? Bisa mempengaruhi perusahaan atau tidak kalau misalnya ternyata itu fraud? Resikonya tinggi atau tidak? Nah, kalau dia terkait dengan barang itu digunakan terus, bidang kerjanya juga teknologi, otomatis barang itu sangat beresiko. Karenanya atas barang tersebut buktinya harus kita kumpulkan. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor-faktor apa yang kira-kira bisa mempengaruhi transaksi tersebut, baik di masa yang akan datang maupun penyebabnya di masa yang lalu kok bisa sampai beli. Nah, contoh sederhana ketika masa COVID ini, apapun yang terkait dengan penanganan COVID saat ini buktinya harus kita cari sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena data ini atau penanganan ini atau pembiayaan untuk COVID ini sangat mudah untuk dilakukan fraud. Yang ketiga, ukuran dan karakteristik dari populasi. Populasi misalnya ada 300 transaksi, itu kategori sedikit ya teman-teman. Nah, untuk 300 transaksi itu bisa kita jadikan sampel semuanya. Jadi semuanya bisa kita uji atau kita cari buktinya. Kalau terlalu banyak, kita cek sampelnya, hitung, kalau katakanlah dapat 10, nah itulah yang kita jadikan sampel yang harus kita cari bukti auditnya. Nah, untuk bisa dinyatakan bahwa bukti itu cukup, maka bukti itu harus berkompetensi. Semacam bukti ini harus memenuhi syarat. Yang pertama, bukti ini harus relevan. Ketika ada dicatat 5 juta, di bukti itu harusnya 5 juta. Jangan sampai di jurnal 5 juta ternyata buktinya kwitansinya itu hanya 3 juta. Berarti ada fraud di situ sebanyak 2 juta. Yang kedua, sumbernya. Sumbernya harus jelas. Surat perintah bayar ini dikeluarkan oleh siapa? Tagihan ini dikeluarkan ke siapa? Tujuan pembayaran ini ke rekening mana atas nama siapa? Itu harus jelas. Kemudian ketepatan waktu. Jadi tidak boleh bukti itu misalnya transaksi tanggal 7, ternyata buktinya tanggal 8. It's impossible, itu nggak mungkin. Artinya bahwa ada upaya untuk memanipulasi bukti. Dan bukti itu harus objektif. Ketika kita berupaya untuk menentukan bukti, nah sebagai auditor prosesnya itu harus objektif, tidak memihak satu dan dua, manajemennya tidak, kita benar-benar berada di tengah. Yang terakhir itu bagaimana cara kita untuk memperoleh bukti transaksi tersebut. Ketika buktinya mudah untuk kita peroleh atau sulit, nah itu bisa menjadi pertimbangan kita sebagai auditor. Misalnya nih, ketika sulit banget nih menentukan kita untuk dapat bukti, dibatas-batasi. Nah, bisa jadi itu ada satu dan lain hal yang berusaha untuk ditutupi oleh manajemen. Kesimpulannya, teman-teman, bahwa bukti audit ini menjadi sangat penting dalam proses audit. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi auditor dalam menyatakan pendapatnya. Semakin meyakinkan bukti, semakin banyak bukti yang kita bisa peroleh, semakin mudahnya kita untuk mendapatkan bukti, tidak dihalang-halangi, tidak dibatas-batasi, itu semakin dapat meyakinkan pendapat si auditor. Terbalik, kondisi sebaliknya, jika sulit bukti, kurang, nah itu juga semakin meyakinkan auditor untuk mengeluarkan pendapat misalnya tidak wajar atau mungkin menolak. Nah, karenanya
bukti ini semacam tombol on off, bentuknya kecil tapi bisa menghidupkan banyak hal. Nah, seperti itulah pentingnya bukti dalam proses audit. Demikian penjelasan saya, teman-teman. Mudah-mudahan menjawab keingintahuan teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.